Karena tahun ini lagi tahun politik. Mana gue nggak nemu tuh. Nah ini sebenarnya emang agak little bit tricky. Iya. Agak bahasnya susah ya karena kalau dibilang hamba Tuhan tidak boleh berpolitik, kita lihat sejarahnya tuh sebenarnya kayak Saul, Daud itu kan mereka pemimpin politik. Susahnya jadi Kristen. Oke. Hari ini di tahun 2024. Tahun politik. Oh, berarti ini syuting pertama kita ya tahun 2024 ya? Iya. Nah, betul. ini tahun lagi panas-panasnya nih. Kenapa itu El Nino? Bukan lampu sorot enggak lah. Karena tahun ini lagi tahun politik. Kita di Panas. Benar, di tahun di bulan Februari nanti. Mana gue nggak nemu tuh. Bulan Februari nanti kita tahun akan politiknya gitu. memilih calon presiden dan wakil presiden di tanggal 14. Jadi teman-teman yang kita himbau cuma jangan sampai golput ya. Iya betul. Kalau ditanya emang ada perintah Tuhan Yesus nggak golput? Ada banyak ya. Ya. Dalam Roma berapa? Benar. Jadi kita 11 berapa? nggak boleh golput. Datang ke TPS, pilih yang sesuai dengan hati nurani. Benar. Gitu, oke? Ya. Oke, nah hari ini kita mau bahas tentang politik. Maksudnya adalah gini, kan sekarang kita lihat di media sosial gitu ya, Bill. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang tuh kayak promosiin salah satu calon pasangan. Iya benar. Ya kan, bahkan waktu itu ada yang viral, ya kan, seakan-akan menolak untuk milih salah satu calon pasangan. Iya. Gitu, lebih mencondong ke dua. Jadi lo pilih, bukan dua, maksudnya dua pasangan. yang Kan ada paslon. tiga nih, Iya. ada 3 paslon. Nah, jadi kayak dia promosin 2 paslon ini, yang satu nggak dipromosin gitu. Iya. Secara nggak langsung. Nah, pertanyaannya simple. Kan ini susah jadi Kristen ya. Kristen itu kita harus makin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, sebagai hamba Tuhan tuh boleh gak sih kayak gitu loh. Nah, Diskusi kita hari ini tuh cukup bahaya ya. Boleh gak sih seorang hamba Tuhan itu dalam tanda kutip berpolitik, dalam tanda kutip mempromosikan secara terang-terangan Benar. salah satu paslon. ini siapa nih yang mau berbicara? Lebih dulu. Nah ini sebenarnya emang agak little bit tricky. Iya. Agak bahasnya susah ya karena kalau dibilang hamba Tuhan tidak boleh berpolitik, kita lihat sejarahnya tuh sebenarnya kayak Saul, Daud itu kan mereka pemimpin politik. Iya, raja kan. Iya, raja. Raja-raja Dan di itu Israel. mereka yang langsung dipilih sama Tuhan. Benar. Karena kan dari memang kalau kita lihat zaman dulu raja atau mungkin sultan atau pemimpin-pemimpin negara itu dianggapnya adalah manusia setengah dewa lah Iya, kayak gitu. Iya. Jadi makanya mereka tuh wakilnya Tuhan dan segala macem gitu. Jadi memang pada dasarnya kalau di Alkitab sendiri sih menurut gue memang nggak ada larangan ya namanya hamba Tuhan berpolitik atau enggak gitu. Iya. Karena memang ya seperti yang tadi gue bilang. Iya. Daud, Saul itu kan hamba Tuhan mereka, Iya. tapi diangkat jadi raja, artinya mereka jadi pemimpin politik, Benar. gitu kan. Nah berarti memang kalau secara Alkitab memang tidak ada larangan secara eksplisit kali ya. Mungkin gue bisa salah, mungkin gue juga miss di ayat-ayat keberapa gitu. Cuman memang secara yang gue tahu dari Alkitab itu tidak ada eksplisit untuk kamu dilarang untuk jadi pemimpin politik. Iya. Nggak ada tuh eksplisit kayak begitu ya. Bahkan kalau kita ke Roma 13 dikatakan Taat sama pemerintah. iya taat pada pemerintah. Di sini dibilang sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena Ya. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan. Iya. Dan itu hamba Allah dibilangnya. Hamba Allah itu makanya. Nah jadi sebenarnya Alkitab sih sah-sah aja ya sebenarnya kalau hamba Tuhan tuh mungkin berpolitik. Cuman nah ini dia. Kalau pertanyaannya zaman sekarang boleh nggak berpolitik hamba Tuhan? Nah, kalau kita dari Sinode GBI udah jelas nggak boleh ya? Iya, benar. Iya. Udah jelas nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Jadi kalau menurut gua kenapa alasannya begitu? Udah pasti karena namanya dunia politik itu udah bukan hitam putih cuy. Iya. Abu-abu. Benar. Istilahnya
udah bukan soal benar salah tapi kepentingan nih. Iya, itu yang di note itu kepentingan. Itu. Nah, Benar. kalau udah masuk di kepentingan, seorang pendeta udah pasti nggak bisa netral. Itu. Bagaimana dia bisa menyuarakan suara Tuhan secara kebenaran yang benar gitu, sedangkan di satu sisi dia punya kepentingan. Benar. Repot. Benar. Gitu. Jadi Setuju. dia bisa membela yang salah Benar. dan bisa menyalahkan yang benar Oke. dengan firman Tuhannya dia. Benar. Gitu kalau dari gue. Jadi Cakep. ya gitulah pendapat gue. Silakan Setubuh gue sih Panando. sama Bapak Bill. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus Ya. gitu. Silakan Bapak. Jadi politik itu nggak salah ya kan. Iya. Cara berpolitik juga nggak salah. Tapi yang kita harus di note itu bukan politik yang salah, tapi mungkin sistem politik, Iya. kendaraan Iya. politik. Politik nggak salah, tetapi sistem politik itu dan kendaraan menuju kemenangan politik itu Iya. yang terkadang itu harus dipisahkan sebagai pribadi hamba Tuhan atau berpolitik. Iya. Kata Bill juga bilang kan nggak bisa netral nih. Nah, contoh nih misalkan ada satu pendeta plus juga petugas partai. Waduh. Nah, kayak kan gitu. Iya. Sedangkan partai itu nggak ada namanya partai Nothing Tulus. Gue bikin partai terserah mau menang atau enggak, buat kagak Semua mungkin. partai mau menang. Mau menang, ya kan? Mau Nggak berkuasa. mungkin. Iya, mau berkuasa. Mau ada di DPRD, mau di DPR, Betul. mau menang kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan mau menang lah ibaratnya gitu. Maksudnya semua partai gak ada Nothing Tulus. Nah, makanya di dalam partai itu pasti punya ada kendaraan-kendaraan untuk menang. Betul. Nah, sedangkan sebagai hamba Tuhan, kendaraan kita hanya Alkitab untuk menyuarakan Yesus. Betul. Bukan menyuarakan partai politik, bukan menyuarakan paslon tertentu. Iya. Mimbar hanya untuk bersuara tentang kebenaran Tuhan, Iya. bukan untuk kemenangan partai. Iya. Mungkin dari situlah akhirnya kita harus membedakan nih. Makanya saya ingat gue kalau di GBI itu nggak dilarang untuk berpolitik, tetapi nonaktifkan dulu Iya. pejabat kependetaan kita. Kependetaannya dinonaktifkan dulu. Sama sekali nonaktif. Mohon maaf nggak bisa ngomong di mimbar, ya kan? Iya. Sebagai seorang person pendeta nih, Karena hamba udah nggak Tuhan. netral, Pak. Nggak netral gitu. Iya. Karena ya pertanyaan partai politik salah, ya nggak salah, tapi partai politik harus menang, nggak mungkin nggak ada yang kalah. Makanya Gitu. pasti nanti dia bisa jadi kemungkinan yang mungkin yang ingin dicegah dari GBI adalah nanti dia menyalahgunakan firman Tuhan. Benar. Untuk misalnya menyudutkan Betul. atau untuk mendongkrak salah satu. Iya, itu setuju. Jadi kalau emang hamba Tuhan mau berpolitik silakan, tetapi lepasin dulu baju Jubahnya. sebagai seorang hamba Tuhan, dan dia Nanti bersuara kalau udah politik, kalah baru baru apa gitu. Balik lagi. Kalau kalah balik lagi. Iya kan, tabungan udah habis. Ya soalnya kan politik kan memang segila itu ibaratnya ya. Iya, emang Bahkan di Bali kan ada orang kalah apa namanya jadi caleg, jadi gila langsung tuh. Telanjang lari jalan. Katanya ternyata dia pakai uang utang tuh buat apa namanya Ratusan juta kampanye ya. langsung. Jadi seperti itu. Bayangin kalau hamba Tuhan dibebankan dengan gimana cara gue harus menang, sementara lo dibebankan untuk pelayanan. Iya. Kunjungan keluarga kan di dalam itu, sementara lo harus kunjungan kepada apa tempat-tempat kemenangan, posko-posko kemenangan. Betul. Nggak bisa tuh. Iya. Itu susah, makanya lebih baik kita lepaskan dulu jubah gitu. Di samping kita juga harus taat sama pemerintah. Ya, Mungkin betul. seperti itu kali ya. Betul. Kayak gitu. Bagaimana untuk ini ya? Jadi sebenarnya kayak politik itu sih politik itu sebenarnya untuk sesuatu yang kebaikan ya. Makanya kalau di sini kita lihat dari artikel Lamongan apa gitu dia bilang ini Jawaban.com. politik berasal dari bahasa Yunani yaitu adalah polis Polisi ya. yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Gitu. Bahkan dikatakan Aristoteles tuh ngomong gini, politik itu adalah master of science. Maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan, melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Jadi sebenarnya bagus untuk memperhatikan orang banyak gitu loh. Betul. Untuk kepentingan orang banyak gitu. Tetapi yang jadi weakness-nya adalah dalam berpolitik itu ada kerjasama, bahkan ada konflik. Gitu. Itu yang sebenarnya Kepentingan itu. Iya, yang sebenarnya harus dihindari oleh
hamba-hamba Tuhan gitu loh. Hamba-hamba Tuhan kan memberitakan tentang Kristus. Bahkan dalam Alkitab pun berbahagialah kamu yang membawa damai. Karena engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau hamba Tuhan berpolitik, hamba Tuhan melakukan kegiatan politik dan melakukan berbagai macam cara, ya pada akhirnya kita nggak jadi membawa damai. Benar. Ya kan? Menjatuhkan bawa konflik, menjatuhkan lawan atau segala rupa. Betul. Ya kalau kita ya tadi benar, kalau mau berpolitik, lepaskan dulu jubah hamba Tuhannya, pakailah jubah politik. Gitu. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, ya kalau udah jadi hamba Tuhan ya kalau Tuhan gak suruh berpolitik, nggak usah lah berpolitik gitu loh. Ngapain? Apalagi sampai promosin di komsel-komsel gitu kan. Aduh, itu bahaya. Ini yang lagi heboh kan politik praktis ya di hamba Tuhan. Jadi praktis doang nih. Nah itu gimana tuh ya? Contoh punya alibi gini. Contohnya pertanyaan saya. Iya kan saya sama Tuhan menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran, kedamaian untuk bawa kedamaian bagi Indonesia. Ya saya harus giring dong jemaat saya untuk pilih paslon yang benar. Menurut hemat saya nih, menurut gua nih gitu. Karena kalau paslon yang siang ini itu nggak benar tuh gitu. Nah itu gimana tuh? Nah mungkin kalau dari perspektif gua, kalau selama tidak di mimbar sih nggak masalah. Selama tidak di mimbar. Karena kan memang itu kan hak dari setiap orang untuk mendukung siapapun. Benar. Gitu. Nah sedangkan kalau dia udah sampai di mimbar, itu harusnya udah bukan kepentingan pribadi yang tapi kepentingan Tuhan. Betul. Nah kalau dia sampai istilahnya menggiring untuk mendukung salah satu paslon, jatuhnya udah menyalahgunakan kekudusan mimbar. Udah menyalahi kekudusan mimbar. Walaupun apapun alibinya ya. Saya harus ini karena kalau enggak nanti Indonesia gimana gitu kan. Jadi tapi misalnya gini, itu oke itu di mimbar. Mungkin kalau untuk pengkhotbah yang dalam tanda kutip belum viral, belum terkenal, ya mungkin itu oke gitu. Tapi misalkan lo contoh, misalkan ya, lo udah terkenal nih. Indonesia tahulah siapa Bill Reinhardt gitu. Tiba-tiba lu ngomong di media, ngomong di video atau apa, terus lu mendukung salah satu, itu kan berarti kan dengan katanya orang melihat elunya gitu loh. Maksudnya, nih pendeta ini tuh malah mendukung paslon ini. Paling yang kita lihat sih memang agak sedikit tricky dan sedikit tidak salah sih ya. Bukan salah yang mendukung. Jadi gini, yang gue sih kebanyakan orang pendeta-pendeta yang itu dia ngomong gini, saya atas nama pendeta ini menyarankan untuk memilih pasangan. Jadi biasanya yang ada tuh cuma mendoakan doang. Namanya hamba Tuhan kan bisa mendoakan semuanya kan gitu. Saya mendoakan kepentingannya ini lancar, dilancarkan semuanya, terus apapun semuanya deh gitu. Kegiatan kampanye dilancarkan gitu. Ya kadang kemarin aja kan. Aduh, gue pengen nyeltuk kayak gitu. Iya kan? Kemarin aja tuh ada beberapa perkumpulan hamba Tuhan. Mendoakan. Perkumpulan gereja di PGI gitu. Itu Ganjar datang sama ini ke PGI gitu. Tapi nggak ada tema apa-apa, itu cuman sekedar silaturahmi, ngobrol-ngobrol mungkin Pak Ganjar. Itu kan bagian dari kampanye. Itu, jadi nggak bisa dibilang juga itu sebagai kampanye, cuman mau nanya, bagaimana kegerakan daripada kekristenan, mungkin cuman sekedar. Tapi kita juga tahu lah, maksudnya partai itu. Betul. Paslon ke situ kan mau ngapain? Pas datang foto di-upload itu kan jadi sebuah frame. Nah, yang menafsirkan adalah si yang melihat. Tapi mungkin kalau kita sebagai hamba Tuhan, paling di posisinya ya sekedar aja bisa mendoakan gitu. Soalnya memang juga bingungnya gini kan, kadang mungkin hamba Tuhannya nggak mau difoto. Benar. Tapi kan namanya kamera kadang ya udah kecepret duluan. Betul. Jadi akhirnya jadi seakan-akan nih kayaknya hamba Tuhan ini mendukung. Betul. Padahal belum tentu kan. Paling solusinya gini ya, misalnya kalau dia kebetulan sudah ada foto sama salah satu calon, contoh presiden. Nah mau nggak mau hamba Tuhan itu juga harus jika ada calon yang lain mau berkunjung. Betul. Jadi semuanya tuh netral lah, kelihatan netral. Iya, jangan cuma satu doang. Kalau satu doang tuh udah yang ngejurus namanya gitu. Nah, ini terus nih. Karena gue pernah dengar kabar bahwa Bill ini pernah mau didatengin sama 2 orang caleg, 2 atau 3 gitu. Bukan mau didatengin, udah didatengin. bahkan sampai salah satu calegnya artis terkenal. Iya. Itu datengin Bill. Nah, tapi yang artis terkenal ini bukan dianya langsung, tapi orang keluarganya. Nah,
pertanyaannya gini, kan waktu itu Bill nolak. Kenapa lo tolak Bill? Nah. Siapa tuh dia mau minta doain doang. Iya. Mau foto doang. Mau foto, Enggak terus sih. di-upload lagi. Kalau cuma mau doa sih pasti dari awal bilang doa ya. Kalau ini udah jatuhnya bukan doa, mau ketemuan langsung. Oh, ada Maksudnya kegiatan ya. beda lah, maksudnya dan gua kalau ketemu doang it's okay lah. Cuman Oke. jatuhnya sih gue udah tebak ini bukan cuma mau ketemuan. Oh, Pasti oke. mau minta dukungan. Dia Gitu minta kan. ketemuan di gereja gitu atau Iya nggak tahu lah. Tapi kenapa mungkin gue langsung tolak waktu Iya. itu? Memang gue bilang ke keluarganya mohon maaf, kita tidak berpolitik, kita Oh, nggak bisa mendukung siapapun. Iya, benar. Secara harfiah ya. Benar, Walaupun di hati kita dukung siapa gitu kan. ya secara pribadi. Secara gitu ya. pribadi. Tapi Iya. kalau secara keorganisasian Iya. kita nggak boleh. Gue bilang kayak gitu. Kenapa ya? Karena memang pertama kan memang dari GBI sendiri kan memang tidak membolehkan kita berpolitik. Iya, praktis. Praktis Nah. gitu ya. Terus sama gue berpikir etikanya. Iya. Etikanya itu kan gue sebagai hamba Tuhan itu Iya. nggak boleh menggunakan jabatan gue. Ya, benar. Apalagi gue sekarang dipercayakan sebagai ketua anak muda. Benar. Untuk menggiring opini domba-domba yang Tuhan percayakan Iya. untuk memilih salah satu paslon. Benar. Udah gitu nanti ya, itu kan udah pasti ada embel-embel yang namanya salam tempel. Gitu. Iya. Menurut gue udah pasti itu ada lah. Benar. Gitu perjanjian nah itu gue nggak mau masuk di Iya. situ. Itu menurut gue secara hati nurani udah sangat salah, Iya. bertolak belakang buat gue. Benar. Iya, Sebenarnya karena mereka mau minta dukungan sah-sah aja ya. Iya. Gue nggak menyalahkan mereka. Benar. Tapi kalau dari gue pribadi, gue nggak bisa untuk menggiring Iya. orang-orang yang dipercayakan sama gue untuk memilih satu, nggak bisa. Iya, saya mau gimana ya? Saya hamba Tuhan, pemimpin gereja itu empuk soalnya karena punya Iya, masa kan. itu punya masa. Punya jemaat, bahkan ada yang sampai 500 juta jemaat. Nah, itu. Ada sampai punya 1 juta jemaat, set itu mah. Punya nggak usah 1.500.000 orang aja. Iya, itu udah Suara banyak deh. Iya, satu kecamatan 500 udah menang Iya, mutlak itu. istilahnya gitu loh. Iya, udah menang mutlak itu. Apalagi kita jangan mikir presiden nih, caleg. Caleg aja itu udah menang mutlak. Iya, Sangat punya betul. 500 suara ngantongin udah banyak Udah banget. banyak banget. Iya gitu. Karena juga ada yang pernah menang kan ketika promosi di komsel-komsel. Iya. Komsel gereja kita lagi kan? Iya. Kalau itu saya nggak ikutan ya. Kalau Kalau saya untung itu pribadi lepas pribadi. ketua acaranya bukan kita ya. Iya. Ya gitu lah ya, jadi Karena juga nggak baik kayak dulu pernah ada seorang hamba Tuhan, gue dengar di KKR di sebuah daerah tiba-tiba dia nyebut salah satu nama paslon, akhirnya pada bubar. Yang KKR. Iya. Kapan tuh? Udah lama banget itu 2000 berapa lupa. 2000 yang Jokowi awal. bubar karena hujan 14, atau gimana? 14. Karena hujan atau gimana? Enggak, pas dia sebut itu Oh. ada banyak yang bubar. Ya iya, Nah, itu gue dengar bagus. waktu gue sekolah di STT waktu itu. Bagus sih itu notice tuh. Iya berarti kan jemaatnya sendiri Dewasa. pinter. Iya. Oke. Ini Apaan nih? Gua datang sini mau KKR, Gua mau denger firman ibadah, Tuhan, bukan mau digiring. Iya, gitu. bagus sih itu malah bagus tuh kayak gitu. Gitu, Bos. Dombanya pinter Jadi berarti. jatuhnya Dombanya pinter. sebenarnya kayak itu kayak menyakitkan jemaat jatuhnya. Benar. Gitu kayak misalkan karena gini, kalau kita nih sebagai hamba Tuhan atau apa pimpinan gereja terus kita ngomong, "Wah, kita pilih ini." Tapi takutnya jemaat kan udah punya pilihan sendiri kan. Iya, Takutnya jadi sakit hati. Benar, Loh, benar. gua, pendeta gua nggak netral. Dan itu loh. Apalagi jemaatnya ternyata bapaknya caleg. TKN. Maksudnya Iya. stigma politik itu tuh udah Benar. negatif. Kalau Iya. politik tuh udah Walaupun awalnya bersih. Iya. Arsitois kan yang cetusin juga bersih awalnya. Tapi beda deh. Tapi beda maksudnya kayak stigma politik modern ini loh. Karena dia harus menang intinya. Gak ada yang mau Jadi kalah. pakai sistem ini dibilangnya apa? Machiavelli. Lu melakukan apapun untuk menang. Untuk menang. Iya. Gitu, Bos. Kawan jadi lawan, hal Iya, biasa. iya. Lawan jadi kawan, oh hal biasa. bahkan yang lebih parah di luar negeri itu hamba-hamba Tuhannya kacau loh. Bukan kacau maksudnya bukan kacau berzina atau enggak, bahkan sampai ke nubuatin. Oh iya, itu iya. zamannya Trump itu zamannya Iya, Trump. Presiden segala rupa tiba-tiba kalah. Iya. Bahkan ada seorang nabiah yang waktu itu menubuatkan siapa buat jadi presiden Filipina gitu, kayak udah pasti gitu, tiba-tiba nggak jadi presiden. Nah jadi kan jadi sesuatu yang Itu suara siapa jadinya? iya, jadi gitu kan dipertanyakan. jadi sebenarnya hal-hal kayak gitulah yang puji Tuhan kalau di Indonesia hal tersebut masih kita tahan ya. Iya.
Ya kan, jadi hamba Tuhan nggak sembarangan kayak nubuatin seorang, nubuatin salah satu paslon atau apa. Nah, itulah yang pada akhirnya itu namanya menjelekkan nama Tuhan sebenarnya. Benar. Gitu. Makanya sebenarnya kita sebagai hamba Tuhan nggak bisa netral. Kita punya pilihan masing-masing. Ya kan? Tapi kita nggak boleh memakai mimbar, nggak boleh memakai jabatan kita untuk mempromosikan salah satu paslon tertentu. Itu kesimpulannya lah. Percayalah, karena pemerintah yang dilantik itu kan dari Tuhan. Betul. Yang berasal daripada Tuhan. Nah, kita tunduk. Dan konteks Roma 13 ini kan bangsa Israel lagi dijajah. Iya. Jadi bukan kalau secara ideal nggak ideal pemerintahnya. Bukan orang Israel ya, tapi orang Roma kan gitu. Tapi Tuhan bilang tunduk aja, udah taat sama pemerintah. Gitu lah. Dan kalau ada yang nonton baper dia udah mau jadi caleg atau apa, it's okay, nggak masalah. Gitu. Tapi jadilah caleg, jadilah pemimpin negara yang takut akan Tuhan. Amin. Oke, itu aja. Bagi teman-teman yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper.